Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang BMW M3 yang sangat legendaris, yang kebetulan ini adalah mobil bos di game kesayangan kita, yaitu NFS Most Wanted. Namun mobil yang ikonik di game tersebut tidak hanya BMW M3 GTR, karena ada satu lagi mobilnya Razor yang ikonik dan juga susah dikalahin, yaitu Ford Mustang GT. Maka dari itu di video ini kita akan membahas semua tentang Ford Mustang. Jadi, pada tahun 1964, ini adalah tahun yang sangat bersejarah di dunia otomotif, khususnya di Amerika Serikat, karena di tahun ini Amerika melahirkan sebuah monster jalan raya yang diberi nama Ford Mustang. Dan seperti yang kita semua tahu, Ford Mustang lebih dari sekedar mobil, karena Mustang adalah fenomena budaya yang dapat meninggalkan jejak yang mungkin tidak dapat terhapuskan dalam sejarah Amerika. Dari mana ide Mustang ini berasal? Jadi pada tahun 1960-an, industri otomotif Amerika sedang mengalami revolusi dengan adanya peningkatan tuntutan dari masyarakat untuk mobil sport kecil yang terjangkau dan stylish. Dan jenis mobil baru ini disebut mobil poni, dan Ford bertekad untuk ikut serta di segmen ini. Kemudian Lee Iacocca, dia adalah seorang eksekutif visioner Ford, melihat peluang untuk menciptakan mobil yang tidak hanya praktis tetapi juga menarik, dan dia berusaha menjadikan penglihatannya menjadi kenyataan. Dengan demikian, Iacocca dan timnya mulai mendesain dan bekerja tanpa lelah untuk merancang mobil yang akan menarik perhatian pengemudi dari segala usia. Dan mereka ingin mobil itu ramping dan sporty namun tetap terjangkau. Dan tentu aja karena dia seorang visioner dan jenius dalam dunia desain dan otomotif, hanya dalam waktu 18 bulan aja proyeknya sudah menjadi kenyataan. Kemana pada tahun 1964 Mustang lahir. Kenapa namanya Mustang? Ya karena mobil ini dikasih nama Mustang agar sesuai dengan pesawat tempur Perang Dunia Kedua kala itu. Dan Mustang diresmikan oleh Henry Ford II di pameran dunia 1964. Tapi ya walaupun demikian, ini sebenarnya bukanlah mobil yang sepenuhnya baru, karena pada dasarnya mobil ini hanya Ford Falcon yang menggunakan bodi baru, bahkan dibangun di pabrik yang sama di Dearborn, Michigan. Namun uniknya untuk tahun segitu hal itu tidak masalah bagi pembeli. Kenapa bisa? Ya karena sama Ford, mobil ini dipasarkan sebagai mobil konsep yang sepenuhnya baru. Ditambah ini adalah mobil pribadi dengan harga yang moderat yang memiliki ruang untuk 4 orang. Jadi nggak muluk-muluk konsumen kala itu. Dengan demikian Mustang sukses dengan cara instan. Bahkan kesuksesannya melebihi dari apa yang Ford inginkan. Karena Ford mengira mungkin akan menjual mobil ini di 100.000 unit dalam setahun. Tapi kenyataannya, mobil ini bisa terjual 22.000 unit hanya dalam waktu 1 hari. Luar biasa sukses mobil ini. Mobil ini dikenal sebagai Mustang 1964 setengah, dan dalam penjualannya, mobil ini tersedia berbagai pilihan seperti coupe atau convertible dan ditenagai oleh berbagai mesin termasuk 6 silinder dan 2 opsi V8. Dengan banyaknya pilihan dan banyaknya penjualan, Mustang dengan cepat langsung menjadi ikon budaya otomotif Amerika dengan desain yang khas dan performa yang tangguh. Dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, mobil ini base-nya sebenarnya Ford Falcon. Mobil ini masih memiliki klakson yang menampilkan logo Falcon yang tentu aja ditutupi oleh logo Mustang. Dan mekanik juga dapat menggunakan suku cadang Fairlane dan Falcon untuk perbaikan karena mobil ini pada dasarnya memiliki begitu banyak kesamaan. Tapi dalam beberapa tahun, Ford mulai membuat Mustang menjadi lebih seperti Mustang yang kita kenal. Karena selama generasi pertama, Mustang mengalami sejumlah perubahan, termasuk pengenalan model fastback pada tahun 1965 yang digunakan sebagai dasar untuk Shelby GT350. Dan pada tahun 1967, mobil ini mengalami penyegaran signifikan dengan desain ulang bodi dan interior yang pada akhirnya mobil ini diberi nama GT Fastback. Kemudian pada tahun 1969, Mustang terus berkembang dengan memungkinkannya menggunakan mesin big block dan perubahan styling depan lainnya. Dan model-model baru dan upgrade kinerja terus dilakukan oleh Mustang, termasuk pengenalan model Boss 302 dan Boss 429 pada tahun 1969. Bahkan saking agresif upgrade-nya Mustang, Ford menambahkan berat dan berbagai pilihan kinerja dan dekoratif, termasuk saluran udara dan spoiler depan dan belakang. Sangat agresif intinya perubahan Mustang ini. Akan tetapi meskipun popularitas Mustang sedang naik-naiknya, namun mobil ini menghadapi beberapa tantangan. Jadi pada awal tahun 1970-an, akibat kenaikan harga bahan bakar dan perubahan selera pelanggan, permintaan untuk Mustang akhirnya menurun, dan mobil ini kesulitan bersaing dengan mobil yang lebih kecil dan efisien bahan bakar. Namun Ford bertekad untuk menjaga Mustang tetap hidup, dan pada tahun 1971 mereka memperkenalkan model Match One untuk menghormati warisan balap mobil ini. Dan akhirnya Ford menghentikan produksi Mustang generasi pertama pada tahun 1973. Dengan berakhirnya generasi 1, Mustang sudah membuat sejarah yang tak terlupakan untuk dunia otomotif Amerika. Tapi dengan berakhirnya generasi pertama bukan berarti kisah Mustang sudah selesai, karena uniknya kisahnya baru aja dimulai.
Yang mana setelah generasi pertama selesai, Ford mengeluarkan generasi kedua yang diperkenalkan ke dunia pada tahun 1974. Untuk generasi kedua ini, para insinyur Mustang melakukan perubahan besar terhadap desain sebelumnya dari mobil poni ini. Dan Ford merasa bahwa Mustang perlu menarik berbagai konsumen. Dengan demikian, generasi baru harus memiliki daya tarik lebih bagi perubahan dalam regulasi pemerintah. Jadi Mustang generasi kedua ini menjadi mobil yang lebih kecil dan lebih efisien bahan bakar dibandingkan dengan generasi pertama. Dan karena Ford mengincar efisiensi bahan bakar, mobil ini sayangnya dalam hal kinerja, Mustang 2 tidak sekuat pendahulunya, tetapi masih memiliki beberapa fitur yang mencolok. Kemudian Mustang generasi kedua Cobra juga diperkenalkan pada tahun 1976 dan mobil ini dilengkapi dengan suspensi yang disetel untuk motorsport dan ditenagai oleh mesin VX 302 kubik inci yang dapat menghasilkan 140 horsepower. Lalu pada tahun 1978, Ford kembali memperkenalkan model King Cobra yang merupakan Mustang generasi kedua paling bertenaga yang pernah diproduksi. Dan mobil ini ditenagai oleh mesin VX 5 liter yang menghasilkan 139 horsepower. Dan meskipun pada saat itu Mustang generasi kedua sudah dianggap sukses dan merupakan mobil yang memiliki upgrade signifikan jika dibandingkan dengan generasi pertama, tapi sayangnya mobil ini seperti keluar di waktu yang salah, karena penggemar Mustang sejati mengeluh bahwa mobil itu kehilangan daya tariknya. Kenapa bisa begitu? Di mana masalahnya? Masalahnya adalah jika mau dibandingkan dengan mobil lain di jalan, Mustang masih terasa terlalu normal seperti mobil lainnya. Tapi untungnya Ford menyadari itu dan dalam perjalanan Mustang ke generasi berikutnya, hal-hal akan menjadi lebih menarik. Jadi pada tahun 1979, Ford memperkenalkan generasi ketiga Mustang yang sekali lagi ini merupakan perubahan signifikan dari generasi sebelumnya. Di generasi ini, Mustang dibuat lebih kecil, ringan, dan lebih lincah, dan Mustang ini dapat memberikan nuansa yang lebih sporty dan atletis. Ya, tujuannya adalah aerodinamis dan memiliki efisiensi bahan bakar jika dibandingkan dengan Mustang 2. Dengan generasi ketiga Mustang yang umumnya disebut sebagai Fox Body tersedia dalam berbagai gaya, termasuk coupe, convertible, dan hatchback. Dan salah satu fitur paling mencolok dari generasi ini adalah berbagai mesin yang tersedia, termasuk mesin 4 silinder, 6 silinder, dan 2 pilihan V8. Tapi sayangnya generasi ketiga Mustang dibuat tanpa kehadiran Lee Iacocca karena dia dipecat oleh Henry Ford II. Tapi semua itu nggak masalah karena ternyata mobil yang lebih kecil memang dibutuhkan saat itu karena masalah bahan bakar yang tidak kunjung selesai pada awal tahun 80-an. Dan selama generasi ketiga, Mustang mengalami beberapa perubahan juga, termasuk pengenalan Mustang SVO pada tahun 1984. SVO adalah versi berorientasi kinerja dari Mustang yang menampilkan mesin 4 silinder bertenaga turbo dan suspensi yang dituning untuk tujuan motorsport. Dan mobil ini menjadikannya salah satu Mustang paling menarik pada dekade tersebut. Ya, secara keseluruhan generasi ketiga Mustang merupakan bab penting dalam sejarah mobil ini. Dan ini menunjukkan juga komitmen Ford untuk membuat Mustang menjadi mobil yang lebih lincah dan atletis. Ya, meskipun pada titik ini mobil tersebut semakin menjauh dari konsep awalnya sebagai mobil muscle car. Namun berkat profitabilitas dan merek yang dikenal, Mustang terus berkembang. Yang mana pada akhirnya generasi keempat Mustang lahir dan diperkenalkan pada tahun 1994. Dengan lahirnya generasi keempat ini seperti menandai awal era baru untuk industri otomotif. Dan generasi ini, mobil ini dikenal sebagai SN95 Mustang. Dan mobil ini dirancang memang untuk menjadi mobil yang lebih ramping, modern, dan agresif sambil tetap mempertahankan warisan muscle car. Kemudian Ford terus melanjutkan generasi Mustang dengan mengeluarkan generasi kelima, dan mobil ini dikenal sebagai S197 Mustang yang diperkenalkan pada tahun 2005. Dengan peluncuran mobil ini tentu aja membawa intervensi modern yang dinanti-nantikan dari desain Mustang asli. Dan hal ini seperti memulihkan akar-akar mobil poni dan muscle car generasi pertama dengan sentuhan modern. Selama generasi ini, Ford memperkenalkan varian kinerja seperti Shelby GT500 dan Boss 302 yang semakin menegaskan posisi Mustang sebagai muscle car ikonik. Kemudian tidak lama berselang, akhirnya generasi ke-6 Mustang datang yang diperkenalkan pada tahun 2015. Dan ini merupakan evolusi modern dari muscle car klasik. Mobil generasi ini memiliki desain yang lebih ramping dan teknologi mutakhir, dan di generasi ini Mustang menampilkan berbagai mesin termasuk V6, V8, dan opsi turbocharged. Selain itu, Ford juga meluncurkan model listrik Mach-E pada tahun 2023 sebagai langkah menuju masa depan. Dan untuk menyambut 60 tahun Mustang pada tahun 2024, Ford memperkenalkan generasi ke-7 Mustang dengan desain baru yang tetap menghormati ciri khas Mustang sambil memperkenalkan elemen-elemen baru yang menarik. Dan Mustang generasi ke-7 dijanjikan sebagai Mustang yang terkuat dalam sejarahnya dengan varian mesin VX 5,0 liter yang di-upgrade habis-habisan.
Selain itu, Ford juga mempertahankan pilihan mesin 2,3 liter EcoBoost dan V6 serta memperbarui transmisi otomatis 10 percepatan. Dengan seiring berjalannya waktu, Mustang terus mengalami transformasi dan Mustang selalu mempertahankan daya tariknya sebagai ikon otomotif Amerika yang terus berkembang dengan teknologi mutakhir dan desain yang menarik. Dan itulah Mustang, mobil ikonik dari Amerika yang tidak bisa tergantikan sampai kapanpun. Bagaimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.